Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji syukur marilah kita limpahkan kepada Tuhan yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di pagi yang cerah ini jam berapa perkiraannya? Perkiraan ini jam tujuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur Allah Subhanahu wa taala, dijemberkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Banyak keluhan dalam hidup kita. Ada yang sudah kerja tapi banyak mengeluh, pengen minta tolong. Ada yang belum kerja juga sama, pengen minta tolong. Bahkan ada juga pejabat pun sama juga minta tolong. Semuanya kita manusia biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya illa maujud, terkecuali ini Allah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh tidak ada suatu kekuatan apapun terkecuali ini Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan kami pada pagi hari ini, mari kita ngebahas diantaranya keluhan-keluhan. Dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa al-khasyin. Tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sabar dan melaksanakan itu sholat sebagaimana di antara kewajiban sholat yang 5 waktu. Mungkin pada umumnya illa al-khasyin, terkecuali orang yang khusyuk. Makanya jangan banyak mengeluh. Ustaz, kadang-kadang saya sholat udah, terus bahkan sabar pun saya udah, terus tapi kok kenapa doa saya tidak kejabah-jabah, saya masih miskin aja. Perkara antara miskin dan kaya, ujian selalu ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang hamba itu tidak melebihi antara kekuatan. Nah, kita berpikir, kenapa tidak diri kita tuh nggak ada yang bisa nolong? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Salah satunya itu hadis Rasulullah. Yang kedua, dalam Al-Quran pun mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Nah, Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, maksudnya apabila diri kita menolong untuk orang lain, untuk sesuatu orang lain atau untuk saudara kita, Allah akan menolong diri kita. Berarti pamannya disejahit. Berarti Pak Ustadz, apabila ada yang minta duit sama saya kasih, sedangkan saya punya duit 20.000, terus saya kasih lagi ke dia, sedangkan buat anak istri saya sulit untuk mengasih, boro-boro saya mau ngasih ke sana. Nah, kadang-kadang pemikiran ke situ, tambah dikit saya, jangan. Nah, di antara ke situ makanya ada hukum di antaranya infak, nafkah, sedekah. Pembahas yang lain. Tapi kalau kita di antaranya kita yakin dengan keimanan, wallahu fi auni abadi makana abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kadang-kadang contoh nih, Bakra masih jahit, pinjam duit, lu habis gajian ya? Jawabnya biasa orang mau kerja atau orang habis gajian tuh ditanya begitu, mana gajiannya, kalau lagi ini. Nah, itu jangan, kasih gitu selagi ada gitu. Terus nah itu tadi Al-Quran, ayat Quran sekarang, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Di dalam menolong itu, apabila tolong menolong diantaranya itu di dalam suatu kebajikan dan bertakwa, insya Allah orang tersebut tidak akan merugi. Allah akan menolong karena Allah itu maha kaya atas semuanya. Nah, makanya daripada itu, marilah kita yakin untuk membantu seseorang, untuk membantu saudara kita, untuk membantu yang ada di negara kita. Hubul maton minal iman, diantaranya ucapan soheh, yaitu cinta negara. Ada yang kesusahan, gunung meletus dan sebagainya, tidak bisa dengan tenaga, dengan doa. Istabaju doana ya Allah. Qala rabbukum uduni astajib lakum. Bermohonlah kepadaku, pasti akan kuberi. Cek Allah, meskipun jarak jauh, insya Allah dengan adanya doa, bukan dengan tenaga dari jauh saudara kita, entah di Gunung Semeru sekarang ini, kita doakan. Jangan saling menyaci sesama Islam. Jangan saling dengki dan sirik, bahkan hasud, entah non Islam maupun secara Islam. Marilah kita bersatu di negara ini. Cuma satu pesan saya, kita wajib untuk berperang. Cuma satu pesan saya, kita wajib untuk berperang karena kita mempunyai musuh yang paling nyata dalam Al-Quran, bukan manusia, tapi melainkan syaitan. Aduh mubin, itulah musuh yang nyata. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, tawakal, insya Allah Allah akan memberi. Jangan koret, jangan burit, khususnya para orang-orang kaya nih yang mempunyai itu harta berlimpah, ya, tak kasih korun, kasih aja, jangan takut, ya. Umpamanya ngasih duitnya tinggal sedikit, ntar kagak ada tabungan, kasih aja. Bagi orang-orang yang dermawan, insya Allah jaminannya surga. Hanya itu yang saya ungkapkan. Jangan lupa klik santri, diantaranya santri Salafi UBR. Apa UBR? Universitas Bali Rombeng. Maklum, pada hari ini saya pakai kaos slang. Jangan dilihat antara slangnya, biasa habis ngopi. Apabila ada ucapan saya yang salah, itu dari pribadi saya. Nah, apabila ada ucapan yang benar, itu hak Allah karena kita manusia biasa. Saya tutup dengan akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.